Selanjutnya kita akan undang, nah ini ya salah seorang yang luar biasa. Jadi ini saya testimoni dulu kepada beliau. Jadi saya lalu ada teman saya Mas Anggara itu belasan tahun di dunia trainer. Dan pada 2019 pada suatu titik kami memutuskan untuk berubah, gitu. Seperti kata Bu Werto tadi, bahwa dunia pelatihan itu tidak bisa seperti ini saja. Akhirnya kami belajar pada sosok yang luar biasa sekali. Saya dan Mas Anggara berangkat ke Bandung waktu itu, diadakan sebuah acara dari Ludenara. Saya masih ingat diadakannya di sekolah taman kanak-kanak kalau nggak salah, itu ketemu. Nah itu ya, kecil ya, sekolahnya anak-anak kecil. Terus ini datang itu saya kaget, karena apa? Bukan seminar seperti ini, tapi diajak ke ruang kelas, lalu yang duduk di bangkunya kecil-kecil itu, nah duduk gitu, lalu diberikan sharing tentang game based learning. Dan itu mengubah perjalanan kami. Jadi saya Mas Anggara selama 4 tahun ini bergerak juga di pelatihan menggunakan game untuk teman-teman pebisnis. Dan beliau adalah seorang yang luar biasa sekali. Nanti ngobrolnya yang banyak itu bukan pas seperti ini Bapak Ibu. Tapi nanti kalau waktu makan coba pepet beliau. Nah itu ilmunya keluar semua. Jadi nanti ya, nanti kalau waktu makan gitu ya, pepet beliau. Karena ilmunya tuh beliau kalau waktu megang gorengan itu keluar semua. Gini. Wah itu dicatat gitu ya, diinget-inget gitu. Jadi waktu kelas-kelas beliau itu kami ikut beberapa kali, itu paling enak itu ngobrolnya di dapur. Jadi geret beliau ke dapur, makan, nah itu langsung keluar semuanya. Nah siapakah beliau? Beliau adalah Mas Eko Nugroho, selaku pendiri juga dari Ludenara dan juga CEO dari Kumara. Kalau pengen tahu Kumara apa, adalah salah satu penyedia game based learning terbaik di Indonesia, kalau saya bilang gitu ya, karena metodenya sudah terbukti sangat ampuh, jadi sudah dipakai oleh banyak pihak. Dan beliau juga pernah tercatat sebagai finalis ini internasional Bapak Ibu ya, Gamification World Award tahun 2015, dan juga terlibat di banyak riset, berkolaborasi dengan berbagai macam universitas, mulai dari ITB, BINUS, Satya Wacana gitu ya. Lalu ada juga yang dari luar negeri, ada Institute of Mental Health Singapura, ada Unisba, dan juga ada University of New South Wales Australia. Dan kita beri aplaus paling bahagia dulu. Mana bahagianya? Yeay, kita sambut Mas Eko Nugroho. Tepuk tangan lagi dong. Yeay. Silakan Mas Eko. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin langsung aja ke bawah. Mungkin saya minta waktunya sekitar 8 menit ke depan untuk pertama ngucapin terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Terkhusus untuk para guru champion yang sudah berkenan insya Allah sepanjang hari ini untuk berbagi cerita baiknya. Semoga Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkati Bapak Ibu semua dan menjadikan semua ide Bapak Ibu jadi awal kebaikan kita bersama di seluruh Indonesia. Dan untuk Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, mohon semua kebaikan, semua ide baik yang ada hari ini jangan berhenti sampai hari ini, gitu ya. Jadi saya mohon bantuan semuanya. Mungkin saya langsung aja izin untuk cerita singkat aja. Bapak Ibu, itu putri saya di sana, itu yang lagi duduk sendiri. Jadwalnya beliau jam 9 sampai jam 5 main game. Jadi enggak boleh diganggu lagi kerja. Terus ini ini gambarnya beliau, itu gambarnya. Yang satu SpongeBob pulang dari masjid habis sholat terus hilang sendal. Saya enggak bisa gambar seperti beliau. Enggak bisa Bapak Ibu. Dan ini salah satu quote yang saya izin ulang-ulang. Setiap anak adalah individu yang kreatif, penuh rasa ingin tahu, berani mencoba hal baru, atau dibilangnya artis. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita tetap memiliki semua itu ketika dewasa. Pablo Picasso bilang gitu, anak-anak itu kreatif. Tantangannya gimana mereka tetap bisa kreatif sampai dengan mereka dewasa. Loh, kita pernah anak-anak, ya toh? Kita pernah kreatif. Sekarang kreatif.
Jadi mungkin masalahnya bukan di anak-anak kita, masalahnya mungkin di kita yang mengelilingi mereka. Dan itu yang mungkin jadi tantangan kita. Tapi pagi ini untuk memulai perjalanan kita dan semua diskusi kita, saya izin. Saya tuh sering ditanya, Mas gimana sih bikin pembelajaran menyenangkan? Wes, kalau itu pertanyaannya susah. Soalnya berarti yang nanya sudah berpikir kalau belajar itu gak nyenengin. Loh, repot. Karena kita nyampe di titik ini, Bapak Ibu, kita punya listrik, kita punya internet, kita punya segala macam itu karena ada orang-orang yang bahagia belajar, bener toh? Ada orang yang saking bahagianya mau riset, segala macam, bener toh? Terus kita semua agama mengajarkan untuk kita belajar sampai akhir hayat, ya toh? Bahkan yang muslim ayat pertama baca. Jadi, dan Tuhan kan maha pengasih maha penyayang, jadi pasti belajar nyenengin. Cuma kita lupa. Nah maka pertanyaannya, kenapa semakin dewasa kita sepertinya mudah lupa kalau belajar sejatinya menyenangkan? Isunya, saya izin membagi isu ini buat satu, mungkin kitanya nggak sabar. Semakin nggak sabar, pengen cepet-cepet. Jadi hal-hal menyenangkan dari belajar kita lewat. Misalkan apa? Gagal, nyoba lagi lewat. Jadi kita tuh nggak mau gagal. Ngobrol sambil ngemil gorengan lewat. Gitu loh. Harusnya yang cepet-cepet aja. Karena kita melewatkan banyak kebahagiaan di proses belajar jadi berat. Belajar jadi beban. Nah, karena kemudian kita melihat belajar jadi beban, kita lupa kalau belajar itu sebenarnya proses yang memanusiakan manusia. Dan kemudian kita jadinya terobsesi untuk bikin belajar asal cepat, asal dapat pengakuan, asal dapat sertifikat. Kita lupa kalau belajar sebenarnya adalah upaya untuk memberdayakan. Nah, loh, kalau lupa caranya jadinya gampang. Wes gimana kita mengingatkan semua orang kalau belajar itu sejatinya nyenangin. Wes cuma itu tugas kita mungkin. Caranya Bapak Ibu bisa lihat dan dengar hari ini. Karena caranya mungkin salah satu yang paling mudah dan nyenengin ya lewat main. Karena tadi Scott bilang, Daniel bilang, Ibu tadi bilang, Kanti tadi bilang, waktu main kan kita belajar banyak hal, ya toh? Kenapa kita waktu kecil kreatif? Soalnya mainnya banyak. Makin gede, mainnya makin gak serius, repot. Main banyak syaratnya, nunggu gajian, nunggu liburan, repot. Kiria di tengah hotel, tengah conference lagi main. Kita waktu kecil bisa kayak gitu. Makin dewasa makin banyak syaratnya. Padahal main adalah proses belajar yang paling natural. Dan game adalah sebuah media atau aktivitas yang akan membuat kita sadar bahwa belajar itu menyenangkan. Dan kita bisa lebih baik dengan itu. Dan ini ada banyak teori pendukungnya. Scott tadi di MIT bikin satu program khusus buat nunjukin itu. Daniel Fang di Singapura bikin program khusus sak Singapura. Kita udah banyak buktinya. Bahkan Bapak pendidikan kita bilang permainan anak adalah pendidikan. Ki Hajar Dewantara pertama bikin itu taman siswa, taman Bapak Ibu, bukan bimbel. Jadi kita bisa optimalkan ini. Dan Nusantara bermain bermakna sudah melakukan itu. Kita punya diklat cuma 2. Kenapa sampai 2 tahun? Soalnya COVID. Semua diklat ini bisa kita pendekkan jadi 3 hari, jadi 1 minggu. Hasilnya Bapak Ibu akan dapat ceritanya hari ini. Dan Bapak Ibu katanya yang ikut senang, katanya murid-muridnya happy, katanya semuanya meningkat kemampuannya. Tapi nggak fair kalau saya yang cerita. Sepanjang hari ini kita akan langsung dengar dari Bapak Ibu yang melakukannya. Saran saya jangan cuma dengar, langsung interogasi, langsung tanyain, langsung obrolin. Dan langsung bawa idenya. Karena
Apa yang dilakukan Bapak Ibu, ini baru artikel tahun lalu, itu sejalan dengan ide yang ada di internasional. Bayangin, World Economic Forum bikin satu artikel tahun lalu, bahwa kalau kita bikin teaching kolaboratif, itu tuh bisa ngasih efek yang luar biasa. Kita udah ngelakuin itu duluan, Indonesia. Bahkan ada topologi yang baru untuk edukasi saat ini. Semua topologinya bisa kita bahas. Kita udah ngelakuinnya dengan program ini. Yang melakukannya Bapak Ibu guru champion hari ini sudah melakukannya sesuai dengan apa yang ada di internasional yang baru dirilis Januari lalu. Indonesia sudah melakukannya. Jadi big applause buat Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, ini adalah topologi untuk edukasi 4.0. Yang dilakukan rekomendasinya adalah desain game. Di belakang Bapak Ibu ada 12 guru yang melakukan itu. Ada lebih banyak di sana dan tidak akan berhenti di sini. Lalu apa rencananya? Habis ini adalah acara buat ngobrol, buat makan. Habis ini saya minta tolong, ayo kita bikin program untuk 1000 guru bisa hadirkan 1000 game based learning program di Indonesia 2 tahun ke depan. Habis itu kita bikin game based learning center for teacher di 5 kota kerjasama dengan universitas terbaik. Di sini ada perwakilan dari UKSW, katanya udah oke. Tapi kalau kampus biasanya oke terus lama. Loh, kita tuntut. Jangan pakai lama, Mas Ari. Sudah. Ada perwakilan dari UPI, ada perwakilan nanti dari UI, dari UGM, dari Universitas Brawijaya. Kita bikin. Dalam 4 tahun ke depan, 5 center di seluruh Indonesia. Maksudnya apa? Guru-guru yang udah praktek bisa langsung ngobrol. Gimana bisa lebih baik lagi? Kita kasih buktinya secara ilmiah bahwa ini ada dampaknya. Jadi nggak sendiri. Terus buat kampus apa untungnya? Jadi tahu yang dibutuhkan. Jadi bikin risetnya nggak ngayal kemana-mana. Jadi kampus dan guru itu jadi teman baik. Untuk berkolaborasi menghadirkan pendidikan yang lebih baik. Lalu 2027 kita bikin internasional program sama-sama. Supaya apa? Indonesia jadi pusat pengembangan game based learning terbaik di dunia. Kita bisa. Dan saya mohon bantuan Bapak Ibu semua. Dan hari ini ayo senang-senang untuk mulai perjalanan ini sama-sama. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.